Hai guys, ketemu lagi sama aku Devtak. Buat kalian yang baru join atau nggak sengaja mampir, aku ucapkan selamat datang. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu stay tune terus nih. Kalian masih ingat nggak sama meme legend yang satu ini? Kalau iya, berarti kalian memang benar-benar user Facebook old yang sejati. Ya, seenggaknya sebelum TikTok menyerang. Kalian sadar nggak sih, mengapa bahasa di setiap negara itu berbeda-beda? Ya, jangankan antar negara. Di Indonesia aja, antar provinsi, pengucapan yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Seperti contoh, gedang di Jawa berarti pisang, sedangkan gedang menurut warga Sunda Empire berarti pepaya. Mengapa ya bisa seperti itu? Atau pertanyaannya adalah, sejak kapan orang mengenal bahasa untuk berkomunikasi? It's just off talk. Babeh Nomchowski, seorang profesor linguistik dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahasa sebenarnya sudah tercipta sejak 60.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Umur bumi kan 4 miliar tahun nih. Jadi sebelum itu, orang menggunakan apa untuk berkomunikasi? Jadi sebelum mengenal bahasa, orang-orang itu udah menggunakan gerak tubuh atau linguistik untuk mengungkapkan perasaan, apa yang ingin mereka katakan kepada orang lain. Lalu apa perbedaan manusia zaman purba dengan manusia modern saat ini? Kenapa pada zaman dahulu orang-orang belum menggunakan bahasa? Tentu aja karena kapasitas otak mereka. Jadi manusia purba itu hanya memiliki otak berukuran 250, berbeda dengan manusia zaman sekarang mempunyai otak itu sekitar 1350 cc. Tentu hal ini membawa dampak yang berbeda juga dalam perkembangan bahasa. Sampai saat ini, penemu bahasa masih belum bisa dipastikan siapa, dikarenakan bahasa selalu berkembang. Perdebatan siapa sebenarnya penemu dari bahasa sudah ada sebenarnya sejak zaman Mesir kuno. Pesametikus, yaitu adalah seseorang yang berpengaruh pada zaman dahulu, pernah melakukan suatu uji coba. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen, yaitu dengan mengurung dua bayi dalam kurungan yang berbeda untuk membuktikannya. Tanpa diajari, bayi tersebut ternyata bisa mengungkapkan kata yang sama, yaitu bekos, yang berarti roti. Pesametikus selalu beranggapan bahwa bahasa itu sebenarnya udah ada dan tertanam dalam otak manusia seiring berkembangnya waktu. Hal ini bisa membantu untuk kita memecahkan mengapa bahasa itu bisa beragam banget guys. Sebenarnya banyak faktor yang mendukung mengapa antara bahasa Cina dengan Inggris itu berbeda dan bahasa Indonesia dan Melayu itu hampir-hampir sama. Hal ini dikarenakan faktor wilayah dan isolasi masyarakat. Nyatanya nenek moyang itu juga berpengaruh dalam penyebaran bahasa. Contoh nyata adalah bahasa Inggris. Kenapa orang-orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa Inggris? Ya karena pada zaman dahulu, orang-orang Inggris pernah menjajah Indonesia. Dan secara nggak langsung mereka mengenalkan bahasa mereka dalam percakapan sehari-hari. Percakapan mereka lalu ditangkap oleh orang-orang Indonesia, lalu disimpan dalam otak mereka, hingga sampai sekarang bahasa Inggris sangat mendunia. Jadi, faktor dari isolasi, perbedaan wilayah, penyebaran yang dilakukan nenek moyang sangat berpengaruh dalam memperbanyak atau memperluas keberagaman bahasa kita. Kelahiran manusia baru juga ikut andil dalam membuat bahasa itu menjadi sangat banyak. Kayak pada zaman dahulu kita menyebutkan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai orang gila. Tapi sekarang udah diganti dengan kata ODGJ. Ya itu salah satu contoh sih. Semakin ke depan, bahasa semakin
berkembang jadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi sekian dulu video dari aku. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabarkan ke teman-teman kalian dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku juga ya. Di situ kalian bisa rekomen atau nge-DM materi apa sih yang asik buat dibahas nih guys. Sekian dulu, this is Aftak and bye-bye.